Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 353. Dari pegunungan yang tertutup salju tidak jauh di depan, saya melihat garis-garis salju dan kabut membubung ke langit, dan 5 monster-monster bergegas ke arah saya dengan kecepatan yang sangat cepat. Monster-monster ini sangat cepat, dan salju di bawah kaki mereka berubah menjadi garis-garis kabut salju, yang benar-benar seperti awan yang membumbung tinggi dan kabut yang bergerak. Binatang awan melangkah salju, itu benar-benar binatang awan yang melangkah salju, kita dalam masalah sekarang. Wajah Lucy berubah menjadi cemas saat melihat ini. Wajah para orang suci lainnya juga pucat, dan pedang es langsung terbentuk di tangan mereka. Mereka bahkan belum mencapai titik ekstrim wilayah kutub, tetapi mereka sudah bertemu dengan monster yang sangat kuat. Sungguh sial. Kelima monster-monster itu tiba di depan Dev dan yang lainnya dalam sekejap. Monster-monster ini berukuran sangat besar, masing-masing seperti bukit kecil. Tubuh mereka ditutupi salju tebal, bersembunyi dari deteksi kesadaran ilahi. Pantas saja kesadaran Dev tidak dapat mendeteksi makhluk hidup apapun sekarang, dia juga tidak bisa mendeteksi mayat-mayat ini. Mayat-mayat ini tertutup salju tebal dan tidak dapat dideteksi sama sekali. 5 binatang awan yang melompati salju dipenuhi dengan udara sedingin es, dan kabut yang disemprotkan dari lubang hidung mereka dengan cepat mengembun. Terlebih lagi, monster-monster ini memiliki bulu tebal di tubuhnya, dan bulunya tertutup embun beku, membentuk lapisan baju besi. Salah satu pemimpin binatang awan melangkah salju, menatap ke arah kerumunan dengan mata tajam, dan meraung dari mulutnya, seolah dia sedang memprovokasi. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Lucy sedikit bingung. Meski jumlahnya tidak banyak, binatang awan melangkah salju terlalu kuat. Seekor binatang awan yang melangkah salju di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8, dan 4 ekor binatang awan yang melangkah salju di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7, barisan ini terlalu keterlaluan. Serahkan pemimpin binatang awan yang melangkah salju itu padaku, dan 4 sisanya, Anda dapat melawannya dengan cara kalian. Dengan selusin dari kalian, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menghadapi 4 monster kelas 7 di alam kesengsaraan transendensi. Dev memandang Lucy dan bertanya. Baiklah, ayo lakukan yang terbaik. Lucy mengangguk, tapi sepertinya tidak terlalu percaya diri. Lagi pula, binatang awan melangkah salju semacam ini dikatakan cukup sulit untuk menghadapinya, dan mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya sama sekali. Mereka belum pernah menghadapinya sebelumnya. Dev tiba-tiba terbang, dan kemudian menghantam ke arah binatang awan yang melangkah salju. Binatang awan yang melangkah salju meraung, tanah bergetar, retakan muncul satu demi satu, dan suara yang memekakkan telinga membuat kehampaan terdistorsi. Aku sudah bilang padamu untuk berteriak. Dev meninju binatang awan yang melangkah salju itu dengan keras, dan tubuh besar itu langsung terpesona. Untuk menghadapi binatang awan yang melangkah salju di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8, Dev masih percaya diri. Meskipun itu tidak dapat dibunuh secara instan, monster ini mungkin tidak dapat menahan beberapa gerakan. Sekarang Dev telah mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, dan baru saja menyadari asal-usul waktu. Menghadapi alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-8, Dev masih sangat percaya diri. Tetapi satu-satunya hal yang dikhawatirkan Dev adalah, apakah selusin orang suci ini dapat menangani 4 binatang awan yang melangkahi salju yang tersisa. Melihat Dev mengambil tindakan, Lucy mengembunkan pedang es di tangannya. Dia mengangkat pedangnya dan berkata dengan keras. Siapkan formasi. Kita harus bekerja sama untuk membunuh ke-4 monster ini. Kita tidak bisa membiarkan Tuan Chen meremehkan kita. Lebih dari selusin orang suci mengangkat pedang es di tangan mereka. Tiba-tiba, aliran nafas putih mengalir keluar dari ujung pedang, dan kemudian membentuk bola energi pedang tajam di udara. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang suci melawan 4 binatang awan yang melangkahi salju, bertabrakan. Lebih dari selusin orang suci bekerja sama secara diam-diam, dan pedang es di tangan mereka terus mengubah gerakan mereka, dan energi pedang yang terkondensasi juga terus berubah. Ke-4 monster itu dapat ditebas beberapa kali dalam waktu singkat, tetapi karena pertahanannya terlalu kuat, sehingga tidak ada kerusakan fatal yang diderita. Sister Lucy, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan dihabisi.
Seorang gadis suci berkata dengan gigi terkatup. Lucy juga mengertakkan giginya. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, keempat monster ini memiliki kulit kasar dan daging tebal, dan tubuh mereka sangat keras, dan mereka tampaknya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Jika energi mereka terus dikonsumsi seperti ini, meski mereka tidak digigit sampai mati oleh monster, mereka akan tetap dikonsumsi hidup-hidup. Semuanya, tunggu sebentar. Hanya dengan bekerja sama kita bisa punya kesempatan untuk menang. Jika kita berada dalam kekacauan sekarang, tidak ada yang bisa melarikan diri dan semua orang akan mati. Teriak Lucy kepada semua orang. Faktanya, orang-orang suci ini juga tahu bahwa jika mereka masuk ke dalam kekacauan sekarang dan mundur, mereka pasti akan dibantai oleh binatang awan yang menginjak salju ini. Lawan! Lawan! Para orang suci berteriak satu demi satu, mata mereka bersinar merah, mengeluarkan semua potensi yang ada di dalam tubuh. Pedang es memancarkan energi pedang satu demi satu, dan energi pedang ini kemudian berkumpul. Boom! 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 Lebih dari selusin orang suci mengeluarkan potensi terbesar mereka, dan setiap energi pedang menghantam monster awan yang melangkahi salju itu dengan keras. Binatang awan yang melangkahi salju itu meraung, dan semburan udara dingin terus keluar dari mulutnya. Tubuh orang-orang suci ini mulai tertutup es. Untungnya, para orang suci ini mempraktikkan teknik berbasis es, sehingga mereka memiliki ketahanan alami terhadap serangan dingin binatang awan melangkah salju. Jika mereka adalah biksu yang mempraktikkan teknik lain, mereka mungkin sudah dibekukan menjadi patung es sekarang. Namun, masing-masing energi pedang mereka dipenuhi dengan energi sedingin es. Jika mengenai binatang awan melangkah salju, itu tidak akan menimbulkan banyak kerusakan. Kedua belah pihak memiliki ketahanan alami terhadap udara dingin. Tepat ketika Lucy, yang lain, dan 4 monster-monster sedang gelisah, gelombang panas tiba-tiba menyapu mereka. Es dan api cocok, gunakan bola api ini untuk menyerang. Dev berteriak keras pada Lucy dan yang lainnya. Gelombang panas ini ternyata adalah bola api pamungkas yang diayunkan oleh Dev. Bahkan saat dia bertarung dengan monster tingkat 8 di alam kesengsaraan transendensi, Dev tetap mengamati Lucy dan yang lainnya. Lucy mengangguk, lalu berteriak dengan keras. Saudari, es dan api cocok, bergembiralah. Lebih dari selusin orang suci meledak satu persatu, mengeluarkan potensi maksimal. Kemudian garis-garis kekuatan spiritual putih berkumpul dengan gila-gilaan di atas kepala bersama dengan lebih dari selusin pedang es. Bola api pamungkas itu terbungkus dalam kekuatan spiritual putih ini, seperti bola es, dengan api menyala di dalam hatinya. Segera setelah itu, kelompok energi spiritual ini dengan cepat menuju ke 4 binatang awan yang melangkahi salju. Boom! Bola kekuatan spiritual ini meledak di depan 4 monster-monster. Kemudian gelombang panas menyapu, dan lautan api langsung menelan binatang awan yang melangkahi salju itu. Raungan datang dari mulut binatang awan yang melangkahi salju. Bahkan ada bau daging terbakar yang terus keluar. Kesempatan telah tiba, pedang suci. Lucy melihat ini dan berteriak keras. Lebih dari selusin orang suci mengayunkan pedang es secara bersamaan, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk pedang panjang yang besar. Pedang panjang itu melambai, dan langit dan bumi berguncang. Sikat! Cahaya pedang langsung melewati lautan api, dan jeritan binatang awan melangkah salju juga berhenti pada saat ini. Ketika apinya berangsur-angsur menghilang, tubuh keempat binatang awan yang melangkahi salju telah terpisah. Perlahan-lahan, pedang besar itu perlahan menghilang. Pada saat ini, Dev juga mengayunkan pedang pembunuh naganya, dan seluruh ruangan terhenti. Lalu cahaya putih memancar. Binatang awan yang melangkahi salju di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah mutiara yang memancarkan kabut putih melayang ke udara. Pil binatang buas? Melihat mutiara itu, Dev melihat bahwa itu adalah pil binatang buas dari binatang awan melangkah salju. Di dalam pil binatang ini, masih ada semburan cahaya dingin yang memancar keluar. Dev memegang pil binatang buas di tangannya, dan rasa dingin yang menggigit menyebar ke seluruh tubuhnya. Anda tahu kekuatan Dev saat ini, dia sama sekali tidak takut dingin, apalagi dia masih memiliki sumber api.
Pil binatang buas dari binatang awan yang melangkah salju benar-benar bagus. Dev langsung melemparkan pil binatang buas dari binatang awan yang melangkah salju ke dalam cincin penyimpanan. Lucy juga memimpin orang-orang untuk mengumpulkan pil binatang buas dari 4 binatang awan yang melangkahi salju. Monster yang sangat langka ini, pil binatang buas sangat berharga. Oke, ayo cepat pergi. Tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan kita harus energik untuk perjalanan di depan. Dev berkata kepada para orang suci. Lagi pula, tidak ada orang yang mencari jalan di belakang, jadi saya tidak tahu bahaya apa yang ada. Lucy dan yang lainnya mengangguk, lalu melanjutkan bergerak maju bersama Dev. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya pergi, Yosemite tiba bersama orang-orang dari keluarga Mu. Melihat mayat tergeletak di tanah, semua orang di keluarga Mu merasa mati rasa. Paman Mu, ini adalah mayat murid-murid Istana Guanghan, serta para penggarap biasa yang tertipu. Saya khawatir tidak satu pun dari mereka yang selamat. Kata seorang anggota keluarga Mu kepada Yosemite. Yosemite sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi serius. Mereka bahkan belum mencapai titik ekstrimnya, tapi sudah banyak orang yang mati, mereka pasti menemui sesuatu yang mengerikan, atau mungkin monster. Apa yang terjadi hingga menyebabkan begitu banyak orang tewas? Lanjutkan perjalanan. Semuanya, mohon perhatikan sekeliling. Yosemite memimpin semua orang ke depan dan segera menemukan binatang awan melangkah salju yang telah mati secara tragis. Binatang awan yang menginjak salju, ini adalah binatang awan yang menginjak salju. Ketika keluargamu melihat binatang awan yang menginjak salju, mereka semua berteriak kaget. Lagi pula, monster jenis ini sudah bertahun-tahun tidak terlihat, dan beberapa orang mengatakan binatang ini telah punah. Begitu banyak binatang awan yang melangkah salju yang terbunuh, dan pil binatang buas itu juga diambil. Mungkinkah orang-orang suci dari Istana Guanghan yang melakukannya? Yosemite memandangi mayat binatang awan yang melangkah salju, dan merasakan sedikit gugup di hatinya. Jika binatang awan melangkah salju ini benar-benar dibunuh oleh orang suci dari Istana Guanghan dan Dev, maka kekuatan orang-orang ini tidak boleh diremehkan. Pamanmu, seharusnya orang-orang suci dari Istana Guanghan yang melakukannya. Bagaimanapun, hanya mereka yang berada di depan kita. Sepertinya wanita tertua menebaknya dengan benar. Penguasa istana-istana Guanghan diam-diam mengembangkan orang suci, mungkin karena dia ingin bersaing dengan keluargamu kita. Istana Guanghan ini baru saja dibangun, dan mengandalkan keluargamu kita, tapi saya tidak menyangka hal itu berkembang secara diam-diam di balik layar. Kata salah satu anggota keluargamu. Tidak peduli bagaimana Istana Guanghan berkembang, mereka tidak boleh menjadi saingan keluargamu kita. Keluargamu kita telah berkembang selama ribuan tahun, dan Istana Guanghan baru saja berdiri. Setelah peristiwa di kutub ini, saya akan melaporkannya langsung ke kepala keluarga. Istana Guanghan harus dihancurkan. Setelah Yosemite selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan semua orang terus bergerak maju. Dev dan yang lainnya bahkan tidak tahu bahwa orang-orang dari keluargamu mengikuti mereka, semakin dekat ke lokasi. Namun saat mereka hendak mencapai lokasi, sederet jejak kaki muncul di atas salju putih. Jejak kakinya sangat jelas, terlihat jelas baru saja diinjak, jika diinjak untuk waktu yang lama mungkin sudah tertutup salju tebal. Tuan Chen, apakah ada yang sampai di sana lebih dulu? Lucy melihat jejak kaki itu dan bertanya dengan gugup. Dev tidak berbicara, tetapi berjongkok dan melihat jejak kaki itu dengan hati-hati. Dia dengan lembut menyentuh jejak kaki itu dengan telapak tangannya, dan sejumlah besar kesadaran spiritual langsung melonjak ke arah jejak kaki itu. Yelena, yang sedang berjalan keras di depan, tiba-tiba dikelilingi oleh kesadaran, dan seluruh tubuhnya menjadi gugup. Dia terluka, dan dia berhasil melarikan diri dari serangan binatang awan melangkah salju, dan sekarang dia tidak ingin menjadi sasaran lagi. Yelena tidak tahu siapa yang mengincarnya, tetapi dia tahu bahwa begitu dia ditangkap, tidak perlu memikirkan konsekuensinya. Sebagai seorang kultivator wanita, jika Anda terluka dan tertangkap, yang menanti Anda adalah penghinaan tanpa akhir. Yelena mengertakkan gigi dan berjalan ke depan dengan putus asa. Selama dia memasuki wilayah kutub, mungkin masih ada harapan untuk bertahan hidup.
Lagi pula, ada banyak bahaya di daerah kutub, dan terdapat berbagai jenis monster. Yelena lebih suka menghadapi monster daripada biksu bejat. Itu dia masih hidup. Dev menarik kesadarannya, dengan keterkejutan yang mendalam di wajahnya. Dan sekarang dia tidak ingin menjadi sasaran lagi. Dia tidak menyangka Yelena bisa melarikan diri dari mulut binatang awan melangkah salju. Tuan Chen, siapa itu dia? Lucy bertanya cepat. Orang yang bertanggung jawab atas kantor pendaftaran Istana Guanghan di kota Nanjing, Yelena Lan. Kata Dev. Saudari Yelena, dia masih hidup. Lucy tampak sedikit bersemangat setelah mendengar ini. Ayo cepat pergi. Kita harus menghentikannya sebelum dia memasuki kutub. Dalam kondisinya saat ini, dia pasti akan mati jika memasuki kutub. Setelah Dev mengatakan ini, sosoknya tiba-tiba menghilang. Dengan menggunakan langkah pembengkokan api, dia berada beberapa mil jauhnya dalam sekejap. Setelah melihat ini, Lucy dan yang lainnya buru-buru mengejarnya. Yelena merasa ada seseorang yang mengejarnya, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berlari ke depan sekuat yang dia bisa. Tapi aura di belakangnya semakin dekat, jadi Yelena hanya bisa berbalik tiba-tiba dan menamparnya dengan satu telapak tangan. Ledakan! Salju yang berterbangan menyapu langit, ini adalah serangan sengit Yelena. Dev mengendurkan telapak tangannya dan dengan mudah menyelesaikannya. Nona Lan, ini aku. Kata Dev cepat. Yelena menghela nafas lega saat dia melihat itu adalah Dev. Tapi dia tidak tahu bahwa Dev datang bersama orang suci dari Istana Guanghan. Apa yang kamu lakukan di sini? Yelena sangat terkejut, lagi pula, dengan kekuatan Dev, dia akan mati jika sampai ke lokasi. Terlebih lagi, bagaimana Dev melewati wilayah binatang awan melangkah salju? Saudari Yelena. Saat ini, Lucy dan yang lainnya juga tiba. Melihat Lucy dan yang lainnya, Yelena benar-benar lega. Namun, saat dia rileks, Yelena langsung merasa pusing dan pingsan. Tadi dia hanya menahan dengan satu nafas, tapi sekarang Lucy dan yang lainnya ada di sini, Yelena bisa menjadi santai. Dev melangkah maju untuk memeriksa Yelena dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia terluka parah dan harus dirawat tepat waktu. Tuan Chen, kita akan memasuki wilayah kutub, dan di sini bersalju, dan tidak ada bantuan medis untuk pengobatan di sini. Lucy melihat sekeliling dan berkata. Kalian semua berkumpul untuk melawan angin dingin. Saya akan segera menyembuhkannya. Jika terlambat, dia akan benar-benar mati. Organ dalamnya telah basah kuyup oleh udara dingin. Dev meminta Lucy dan orang suci lainnya untuk membentuk lingkaran, dan kemudian menggunakan auranya untuk menahan angin dingin di sekitarnya. Lucy segera mengatur selusin orang suci untuk berkumpul di sekelilingnya, dan kemudian aura melonjak keluar dari tubuh. Selusin aura berkumpul untuk membentuk perisai pelindung, melindungi Yelena di dalam. Tetapi ketika Dev hendak memulai pengobatan, dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia merasakan sekelilingnya dengan waspada. Rusak, ada yang mengikuti di belakang, kita harus pergi. Dev menyadari bahwa ada yang mengikuti. Dia menduga mereka berasal dari keluarga Mu, jadi dia segera membawa Yelena. Jika dia terus melakukan pengobatan di sini, ketika keluarga Mu datang, dia takut tidak ada yang bisa pergi. Ketika Lucy dan yang lainnya mendengar ada yang mengikuti mereka, mereka segera mengatur aura, membangkitkan semangat, dan berjalan cepat menuju kawasan kutub. Setelah melewati penghalang, Dev dan yang lainnya memasuki wilayah kutub. Namun pemandangan di kawasan kutub sama dengan di tempat lain. Seseorang telah menggunakan formasi di wilayah kutub ini. Meskipun formasi tersebut sekarang sangat lemah sehingga hampir tidak ada, ketika saya melangkah ke sini, saya masih merasakan aura yang berbeda, seolah-olah saya telah melewati penghalang tertentu. Dev berkata dengan sedikit cemberut. Ya, saya juga merasakannya. Sepertinya ketika saya masuk, ada sedikit perlawanan, seolah-olah penghalang formasi menghalanginya. Lucy mengangguk dan berkata. Cepat pergi, cari tempat tersembunyi, dan obati Nona Lan dulu. Dev menggendong Yelena dan berjalan menuju sebuah bukit kecil. Bukit itu tertutup salju tebal, seperti kuburan besar. Lebih dari selusin orang suci berdiri di kedua sisi, dan Dev memegang Yelena di tengah. Saat Dev melambaikan telapak tangannya, penghalang formasi muncul dari udara tipis.
Ini akan mencegah auranya bocor, dan mereka yang mengejarnya tidak akan dapat menemukannya. Melihat penampilan Yelena yang lemah, Dev mulai melepas pakaian Yelena. Ketika banyak orang suci melihat ini, mereka sedikit malu sejenak. Lucy sedikit bingung dan berkata, "Tuan Chen, mengapa Anda melepas pakaian saudari Yelena saat Anda ingin menyembuhkan saudari Yelena?" Bagaimanapun, Dev adalah seorang laki-laki, jadi tidak pantas melepas pakaian Yelena. Dev melirik Lucy, lalu berkata, "Baiklah, coba kamu sentuh dia." Lucy melangkah maju dengan rasa ingin tahu dan menyentuh Yelena, dan dia langsung terpental. Panas sekali. Tubuh Yelena terasa seperti terbakar, sama sekali bukan panas biasa, tapi panas buang gaut. Jika terbakar terus berlanjut seperti ini, seluruh organ dalam akan terbakar habis, dan meridian tubuh juga akan terbakar. Apa yang terjadi? Jelas sangat dingin di sini, mengapa tubuh saudari Yelena begitu panas? Saudari Yelena juga berlatih keterampilan berbasis es. Jika dia terus terbakar seperti ini, seluruh tubuhnya akan hancur. Lucy bertanya dengan bingung. Dia terluka oleh binatang awan yang menginjak salju, tubuhnya lemah, dan dia memaksakan diri untuk berlari jauh, itulah mengapa dia menjadi seperti ini. Jelas Dev. Binatang awan yang melangkah salju juga tertutup udara dingin. Jika ia terluka oleh binatang awan yang melangkah salju, ia seharusnya tertutup es, kata Lucy. Justru karena terluka oleh hawa dingin maka fungsi tubuh akan bekerja keras menghasilkan panas untuk menjaga kerja organ tubuh, kata Dev sambil melepas pakaian Yelena hingga akhirnya dia telanjang. Meskipun Lucy tidak tahu apakah yang dikatakan Dev itu benar, mereka ada di sini, jadi mustahil bagi Dev untuk melakukan hal mesum pada Yelena. Dev mulai merawat Yelena. Meskipun ada kontak fisik, Dev menghindari bagian penting. Saat ini, Yosemite dan anak buahnya telah mengejar ke wilayah kutub. Jadi mustahil bagi Dev untuk melakukan hal mesum pada Yelena. Setelah menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyelidiki, Yosemite dengan cepat memimpin keluarga Mu dan mengejar ke depan. Belakangan, banyak orang dari sekte dan keluarga bangsawan datang ke daerah kutub, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya, mengalir ke berbagai arah. Meskipun Dev sedang menyembuhkan Yelena, dia juga mengamati pergerakan di daerah kutub. Ketika dia mengetahui bahwa banyak orang dari sekte dan keluarga bangsawan datang ke wilayah kutub, Dev mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa perjalanan ke daerah kutub ini tidak sesederhana yang dia kira. Selain menghadapi bahaya diri sendiri, mereka juga harus mewaspadai keluarga Mu, namun kini orang-orang dari sekte lain dan keluarga bangsawan pun harus waspada. Ini terlalu sulit. Namun ada keuntungannya. Jika lebih banyak orang, maka semakin banyak orang yang datang ke kutub, yang akan semakin ramai dan kacau. Jika Anda bisa memanfaatkan kekacauan tersebut dan mendapatkan apa yang Anda inginkan, itulah cara terbaik. Tampaknya dalam perjalanan kutub ini, mereka tidak hanya perlu mengandalkan kekuatan, tetapi juga mengandalkan penilaian situasi dengan baik, serta kemampuan analisis di tempat. Tidak mungkin bagi Dev untuk menghadapi semua sekte dan keluarga bangsawan yang memasuki wilayah kutub untuk mencegah semua orang. Yang perlu dilakukan adalah menang, mengagetkan, dan menekan. Saat menghadapi orang yang berbeda, diperlukan cara yang berbeda. Setelah diobati oleh Dev, Yelena perlahan bangun. Ketika dia melihat dirinya telanjang di depan Dev, dan tangan Dev menyentuh tubuhnya, Yelena secara naluriah melambaikan telapak tangannya. Untungnya, Dev sudah siap dan menghindarinya. Saudari Yelena, apakah kamu baik-baik saja? Lucy yang melihat ini, dia buru-buru melangkah maju dan bertanya. Yelena menarik napas dan mendapati bahwa keadaannya jauh lebih lancar. Tidak ada yang serius, jadi dia mengangguk dan berkata, "Aku baik-baik saja." Orang ini. Saudari Yelena, Tuan Chen ada di sini untuk menyelamatkan Anda. Jika tidak bukan karena dia, kamu pasti sudah mati sejak lama. Lucy dengan cepat menjelaskan. Setelah mendengar ini, Yelena melirik Dev dan perlahan mengenakan pakaiannya. Apakah kamu harus melepas pakaianku untuk mengobati penyakit dan menyelamatkanku? Yelena bergumam. Dev tidak menjelaskan, tetapi berkata dengan ringan. Ayo pergi. Lucy mengikuti Yelena dan menjelaskan.
Saudari Yelena, tubuhmu terlalu panas sebelumnya. Tuan Chen hanya bisa melepas pakaianmu untuk menyembuhkanmu, jika tidak, tubuhmu akankah itu terbakar habis. Saya dapat menjamin bahwa Tuan Chen tidak melakukan apapun kepada Anda, dia hanya membantu menyembuhkan Anda. Begitu banyak dari kita yang melihat. Yelena mendengarkan. Mendengarkan penjelasan Lucy, dia mungkin merasa bahwa dia terlalu agresif, jadi dia berbisik kepada Dev. Terima kasih. Dev mengabaikannya dan berjalan lurus ke depan. Sekelompok orang mengikuti Dev menuju kedalaman wilayah kutub. Beberapa kelompok orang lewat di depan mereka, sehingga Dev dan yang lainnya harus mempercepat dan mencari sumber daya yang tersedia di wilayah kutub. Dev berjalan sangat cepat, dan Lucy serta yang lainnya hanya bisa bergantian membantu Yelena untuk mengimbanginya dengan cepat. Sepanjang perjalanan, kesadaran Dev selalu dalam keadaan tegang. Selama ada bahaya di dekatnya, Dev akan segera mengetahuinya. Sampai langit menjadi gelap, Dev dan yang lainnya tidak menemui bahaya apapun, apalagi siapapun. Melihat tubuh Yelena tidak dapat melanjutkan perjalanan lebih jauh, Dev berkata, "Ayo, kita istirahat di sini malam ini." Lucy mengangguk dan segera mengatur agar orang suci itu berjaga di sekeliling. Yelena duduk di tanah, terengah-engah. Wilayah kutub ini tidak terlihat seperti tempat jatuhnya makhluk abadi. Saya tidak merasakan sedikit pun energi keabadian. Dev melihat sekeliling, merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Jika ini adalah tempat jatuhnya makhluk abadi, maka pasti akan ada energi abadi di sini, dan senjata yang digunakan oleh makhluk abadi serta berbagai senjata ajaib yang dikenakan di tubuh mereka pasti juga akan tertinggal. Jika begitu, energi abadi di sini seharusnya lebih kuat daripada tempat lain. Tapi sekarang Dev tidak bisa menyadari energi keabadian, bahkan jejaknya pun tidak. Hal ini membuat Dev sedikit bingung. Apakah wilayah kutub ini adalah tempat jatuhnya makhluk abadi, atau ini hanya kebohongan belaka? Ini bukan tempat di mana makhluk abadi jatuh. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah berbicara. Karena Raja Iblis yang berbicara seperti ini, itu berarti ini jelas bukan tempat di mana makhluk abadi jatuh. Dev tidak mengerti, mengapa penguasa istana Guanghan berbohong padanya? Karena ini bukan tempat jatuhnya makhluk abadi, apa yang kita lakukan di sini? Dev sangat terkejut. Nak, tidakkah kamu memperhatikan bahwa aura di sini sangat kacau, dan bahkan seluruh ruangan pun terdistorsi? Ada medan magnet yang terlalu kuat di sini. Jika kamu ingin terbang tinggi di sini, aku khawatir itu akan sulit. Kata Raja Iblis Awan Merah. Setelah mendengar ini, Dev mengerutkan kening, lalu melompat. Begitu tubuhnya terbang, dia merasakan hisapan besar menariknya ke bawah. Dev jatuh dengan cepat, matanya semakin bingung. Awalnya mereka tidak memilih untuk terbang karena takut mereka akan ketahuan. Sekarang di sini, mereka mungkin tidak bisa terbang meski mereka mau. Lucy. Teriak Dev ke arah Lucy, dia ingin bertanya pada Lucy apakah dia tidak tahu tentang hal-hal kutub. Tuan Chen. Lucy buru-buru berjalan ke arah Dev. Izinkan saya bertanya, apakah lokasi ini tempat jatuhnya makhluk abadi? Dev bertanya pada Lucy. Lucy tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan." "Bukan?" Dev tidak menyangka Lucy akan begitu jujur, jadi dia berkata dengan marah. "Jika bukan, mengapa Tuan Istanamu memberitahu saya bahwa ini adalah tempat di mana makhluk abadi jatuh? Mengizinkan saya mengajak kalian berburu harta karun dan sumber daya?" Tuan Chen, jangan marah. Sebenarnya, penguasa istana tidak menipu Anda dalam masalah ini, tetapi istana Tuan hendak menipu orang lain. Sejujurnya Tuan Chen, tidak ada harta karun abadi di daerah kutub ini, hanya berbagai batu ekstrim. Batu ekstrim jenis ini adalah sumber daya yang sangat penting bagi istana Guanghan kami. Tentu saja, batu ekstrim jenis ini juga adalah sangat penting bagi keluargamu. Ini juga merupakan sumber daya yang sangat penting, karena batu ekstrim semacam ini berguna bagi orang yang berlatih keterampilan es. Setelah mengetahui bahwa ada batu ekstrim ini di daerah kutub, keluargamu bekerja sama dengan istana Guanghan kita dan ingin menemukannya bersama, lalu mendistribusikannya. Hanya saja keluargamu lebih kuat dari istana Guanghan kami, dan keluargamu telah datang ke istana Guanghan kami untuk menjadi penatua, yang jelas-jelas tidak bisa kami percayai.
Alasan mengapa pemilik istana menyebarkan berita bahwa wilayah kutub adalah tanah kejatuhan keabadian adalah untuk menarik lebih banyak orang untuk datang ke wilayah kutub, dan juga untuk menemukan lebih banyak biksu untuk membantu istana Guanghan kami. Karena, hanya ketika wilayah kutub berada dalam kekacauan, istana Guanghan kami akan memiliki peluang. Selama kami menemukan sumber batu ekstrim, istana Guanghan kami tidak perlu takut lagi melihat wajah orang-orang. Lucy berkata dengan suara yang jelas. Dev menatap Lucy dengan tatapan kosong. Jelas Lucy sudah mengetahui segalanya sejak lama, dan jika dia berani menceritakan semuanya pada dirinya, dia pasti telah diinstruksikan oleh kepala istana. Sekarang mereka telah mencapai titik ekstrim, banyak keluarga dan sekte yang telah tertipu, jadi tidak perlu menyembunyikannya lagi dari Dev. Dev sekarang memahami bahwa meskipun dia tidak muncul di istana Guanghan dan tidak membunuh Kelsie, istana Guanghan dan keluargamu cepat atau lambat akan berseteru. Datang ke sini hanyalah kesempatan bagi istana Guanghan untuk berselisih dengan keluargamu sebelumnya. Batu ekstrim apa itu? Dev bertanya. Lucy menggelengkan kepalanya. Entahlah, aku belum pernah melihatnya. Tuan istana secara tidak sengaja menemukannya di tempat ini. Saat itu, Tuan Istana terluka parah dan harus memulihkan diri dalam waktu yang lama. Dev sedikit terkejut ketika mendengar ini. Pemilik Istana Guanghan adalah seorang biksu di alam Mahayana, jika dia terluka bahkan di daerah kutub. Bagaimana biksu seperti mereka, yang hanya di alam kesengsaraan transendensi datang ke sini, bukankah mereka hanya mencari kematian? Lucy melihat keraguan Dev dan dengan cepat menjelaskan. Tuan istana terluka saat itu karena dia secara keliru memasuki wilayah perbatasan yang kacau. Daerah kutub ini adalah wilayah perbatasan. Dan wilayah perbatasan ini tidak memiliki karakteristik dan hambatan yang jelas. Jika Anda tersesat ke dalam kekacauan perbatasan, kamu mungkin akan mati. Tuan istana berkata bahwa dia baru saja tersesat beberapa langkah dan nyaris tidak bisa melarikan diri. Dengan pernyataan ini, Dev akhirnya mengerti bahwa di tempat kekacauan perbatasan ini, bahkan makhluk abadi yang kuat masuk, mungkin tidak ada tulang yang tersisa. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang alam Mahayana dari kepala istana. Pergi dan istirahatlah. Kita akan melanjutkan perjalanan kita besok. Dev menyuruh Lucy pergi. Namun Dev sendiri mengalami kebingungan, dia tidak tahu di mana letak batu ekstrim itu, dan dia tidak memiliki peta. Di mana menemukannya di tengah salju putih yang luas? Jika itu adalah tempat jatuhnya makhluk abadi, Anda juga dapat menemukan lokasi pastinya berdasarkan intensitas energi abadi. Sekarang mereka belum mengetahui apa itu batu ekstrim, apalagi aura batu ekstrim tersebut, bagaimana mereka bisa menemukannya. Tepat ketika Dev sedang kebingungan, Raja Iblis Awan Merah berkata, batu ekstrim seharusnya disebabkan oleh medan magnet. Untuk menemukan batu ekstrim, kamu hanya perlu mencari tempat dengan medan magnet terkuat. Medan magnet. Dev mendengarkan. Setelah mendengarkan Raja Iblis Awan Merah, dia mulai mengobrak-abrik cincin penyimpanan. Dev tidak tidur malam itu dan mulai membuat sesuatu untuk menemukan medan magnet. Dev dan yang lainnya hanya dapat mendeteksi objek di sekitarnya dan merasakan aura di sekitarnya dengan kesadaran spiritual mereka, tetapi medan magnet, mereka tidak dapat mendeteksinya. Kini mereka hanya bisa mengandalkan peralatan untuk menemukan tempat dengan medan magnet terkuat. Saat hari mulai terang, Dev sudah memiliki 2 batang logam lagi di tangannya. Ujung batang logam dibuat tajam. Tuan Chen, apa ini? Melihat batang logam di tangan Dev, Lucy bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah detektor. Di mana ada batu ekstrim, medan magnetnya akan semakin kuat dan batang logam akan bereaksi. Tempat ini terlalu besar. Jika kita terus mencari seperti ini, kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kamu bisa menggunakan detektornya, dan aku juga menggunakan detektor sendiri. Akan semakin kuat dan batang logam akan bereaksi. Tapi jarak kita tidak boleh terlalu jauh, hanya berjarak 100 mil. Dengan begitu, jika kamu dalam bahaya, aku bisa membantumu kapan saja. Dev memberi Lucy tongkat pendeteksi dan beberapa slip giok untuk transmisi suara. Dan metode penggunaan tongkat pendeteksi diserahkan kepada Lucy. Tuan Chen, berhati-hatilah. Lagi pula, orang-orang dari keluargamu mencari Anda kemana-mana.
Lucy memperingatkan Dev. Dev mengangguk lalu pergi. Lucy dan yang lainnya juga mulai mengambil tindakan, mencari batu ekstrim kemana-mana. Tidak lama setelah mereka berpisah, batang logam di tangan Dev bergetar sedikit. Dev sangat senang. Saya menemukan batu ekstrim. Dev sangat bahagia di dalam hatinya, dan perlahan bergerak maju. Batang logam itu bergetar semakin keras, dan perlahan mengubah arahnya. Dev mengikuti petunjuk batang logam dan menjelajah lagi. Setelah berjalan lebih dari 10 mil seperti ini, batang logam itu berhenti bergetar, seolah-olah diserap oleh sesuatu dan berhenti seketika. Dev tahu bahwa ini seharusnya menjadi lokasi batu ekstrim, namun melihat frekuensi guncangan batang logam tersebut, nampaknya medan magnetnya tidak terlalu besar. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa kecuali tumpukan salju kecil, sepertinya tidak ada apa-apa di sekitarnya. Tidak ada yang pernah melihat batu ekstrim. Jika batu ekstrim tidak besar, pasti sudah terkubur di bawah salju tebal. Bagaimana cara menemukannya? Tepat ketika Dev tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba tumpukan salju bergerak. Segera setelah itu, monster besar muncul. Astaga! Dev terkejut, ternyata tumpukan salju ini dibentuk oleh monster-monster yang tergeletak di tanah, tertutup salju tebal. Saya melihat lebih dari selusin monster mengaum ke arah Dev, memuntahkan aliran udara dingin dari mulut mereka. Monster-monster ini tidak menyerang Dev, mereka hanya meraung, seolah menakuti Dev dan mencegahnya mendekati wilayah mereka. Dev melihat lebih dekat dan menemukan ada beberapa batu seukuran kepalan tangan tempat monster-monster ini berbaring. Hanya saja batu-batu ini juga berwarna putih salju, dan nampaknya bentuk kepingan salju terlihat di dalamnya. Apakah itu batu ekstrim? Dev sangat senang, jika dia tidak melihat dengan cermat, akan sulit menemukannya. Selusin monster ini semuanya memiliki batu seperti ini di bawah tubuhnya. Dev maju beberapa langkah, ingin melihat lebih dekat. Tapi ketika selusin monster melihat Dev terus bergerak maju, raungan mereka menjadi lebih keras. Aku hanya ingin bebatuan di bawahmu dan tidak ingin melukaimu. Sebaiknya kamu pergi. Dev berkata pada monster-monster itu. Monster-monster ini hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7. Dev tidak takut sama sekali bahkan jika dia menghadapi selusin binatang iblis tingkat ke-7 di alam kesengsaraan transendensi. Mengaum. Seekor monster memamerkan giginya dan menghembuskan udara dingin ke arah Dev. Tubuh Dev langsung memancarkan gelombang panas, yang langsung menghalangi udara dingin. Monster itu mulai menyerang, dan Dev tidak perlu sopan lagi. Monster itu melihat Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan api berkobar dari pedang pembunuh naga. Sebagian besar monster di sini termasuk dalam elemen es. Alasan mengapa mereka memegang batu ekstrim di bawah tubuh mereka mungkin karena mereka sedang berlatih. Hanya saja Dev menggunakan batang logam untuk menemukan tempat ini dan mengganggu budidaya monster tersebut. Melihat api pamungkas pada pedang pembunuh naga Dev, mata lusinan monster menunjukkan sedikit ketakutan. Tapi mereka tidak melarikan diri, mereka memegang batu ekstrim di mulut mereka satu demi satu, dan kemudian melancarkan serangan ke Dev. Puff! Dev mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang yang menakutkan dikombinasikan dengan api, langsung memotong kepala monster. Kepala monster itu berguling ke tanah, dan batu ekstrim di mulutnya juga jatuh. Dev melambai, dan batu itu melayang ke tangan Dev. Batu ekstrim ini dingin saat disentuh, dan masih mengalirkan sedikit arus listrik, ini pasti pengaruh dari medan magnet. Melihat rekan mereka terbunuh, semua monster lainnya menjadi gila dan terus bergegas menuju Dev. Namun, semuanya sia-sia, monster yang berlari ke depan Dev semuanya menjadi jiwa yang mati di bawah sabetan pedang. Batu ekstrim di mulut mereka juga jatuh satu demi satu, dan diambil oleh Dev. Ada lebih dari selusin monster, dan hanya satu yang tersisa, ia memandang Dev dengan ngeri, tidak berani menyerang lagi. Binatang ini perlahan berbaring, menunjukkan dirinya yang menyerah, dan berinisiatif memuntahkan batu ekstrim dari dalam mulutnya. Melihat ini, Dev melangkah maju, mengambil batu ekstrim, dan membelai monster itu. Monster itu tetap tidak bergerak dan sangat jinak. Di hadapan yang kuat, hanya ketaatan dan kelembutan mutlak yang bisa membuat Anda bertahan. Sepertinya monster ini sangat pintar.
Dev melihat ke arah monster yang jinak dan kemudian ke monster-monster yang mati, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Faktanya, dia tidak punya dendam dengan monster-monster tersebut, hanya untuk mendapatkan batu ekstrim. Hal ini terjadi di dunia surga dan manusia, demi sumber daya dan kepentingan, manusia dapat mengabaikan ikatan keluarga. Apalagi antara manusia dan monster. Tidak ada teman abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Dev tidak membunuh monster terakhir, dia berbalik dan hendak pergi, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti. Karena monster ini dapat menemukan batu ekstrim dan menggunakannya untuk berlatih, Dev dapat sepenuhnya menggunakan monster ini untuk menemukan batu ekstrim. Dan Dev masih bisa menunggangi monster ini, dan itu jauh lebih mudah. Sulit untuk terbang di tempat ini, jadi sangat bagus jika kamu bisa menemukan tunggangan. Dev berbalik dan berjalan menuju monster itu lagi. Mata monster itu dengan jelas menunjukkan ketakutan. Kamu tidak perlu takut, aku tidak akan membunuhmu. Sekarang bawa aku mencari batu ekstrim. Setelah aku mengambil cukup batu ekstrim, aku akan melepaskanmu dan memberimu beberapa batu ekstrim untuk berlatih. Dev berkata pada monster itu. Monster itu memahami kata-kata Dev dan mengangguk penuh semangat. Dev langsung duduk di atas tubuh monster itu, seluruh tubuh monster itu berbulu, dan terasa hangat saat dia duduk di atasnya. Monster itu dinaiki Dev, dan setelah berjalan beberapa saat, batang logam di tangan Dev bereaksi lagi. Segera setelah itu, monster itu menggunakan cakarnya yang besar untuk mengupas salju, memperlihatkan beberapa batu ekstrim seukuran kepalan tangan di bawahnya. Dev menyimpan batu ekstrim itu langsung ke dalam cincin penyimpanan. Dengan cara ini, dengan monster ini, Dev menemukan semakin banyak batu ekstrim, jumlahnya sudah ratusan, dan dia sangat nyaman duduk di atas monster itu. Namun, Dev belum menemukan tambang batu ekstrim tersebut. Setelah mencari beberapa batu seperti ini, kapan dia dapat menemukan jumlah yang cukup untuk istana Guanghan? Namun sepertinya monster ini tidak mengetahui di mana letak batu ekstrim dalam jumlah besar. 1 hari telah berlalu seperti ini. Dev kembali mendatangi Lucy dan yang lainnya dan bersatu kembali. Melihat Dev mengendarai monster, banyak orang suci merasa sangat aneh. Tuan Chen, monster macam apa yang Anda tunggangi? Lucy bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Aku terlalu lelah berjalan, jadi aku menangkap satu dan mengendarainya. Dev berkata dengan santai. Ini adalah monster beruang salju, monster yang paling umum di daerah kutub. Namun, monster beruang salju memiliki kepribadian yang jinak dan umumnya tidak akan menyerang kecuali ketika diri mereka terancam. Saat ini, Yelena berkata. Yelena sebenarnya belum bisa keluar sepanjang hari ini. Dia, seorang gadis dewasa, ditelanjangi oleh Dev di depan umum, disentuh dan dilihat, dan dia tidak bisa menerimanya di dalam hatinya. Tapi dia juga tahu bahwa Dev tidak bisa disalahkan atas hal ini, Dev juga hanya ingin menyelamatkannya. Ketika Dev mendengar apa yang dikatakan Yelena, memang benar monster beruang salju ini tidak menyerangnya saat itu, tetapi hanya menakutinya untuk membuatnya pergi. Namun Devlah yang berinisiatif mendekati batu ekstrimnya, yang menyebabkan konflik. Akibatnya, semua monster beruang salju itu terbunuh. Memikirkan hal ini, Dev merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Bagaimana hasil panenmu? Apakah kamu menemukan batu ekstrimnya? Dev bertanya. Saya hanya menemukan beberapa batu ekstrim, bertemu monster sekali, dan 2 orang suci terluka. Lucy menjawab. Apakah cederanya serius? Coba saya lihat. Ketika Dev mendengar bahwa orang suci itu terluka, dia berkata. Tidak serius, itu hanya luka luar. Kata Lucy. Coba lihat, Anda harus melepas pakaian saya dan menyentuh, siapa yang sudi? Yelena bergumam, dia masih kesal. Setelah mendengar ini, Dev tersenyum canggung dan tidak berkata apa-apa lagi. Tuan Chen, bagaimana keberuntungan Anda? Lucy dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Seharusnya jumlahnya ratusan, tapi panennya tidak terlalu besar. Kita harus menemukan tambang batu ekstrim. Jika kita terus mencari seperti ini, saya khawatir kita tidak akan bisa menemukan cukup banyak untuk istana Guanghan meskipun dalam waktu setahun.
Dev sedikit mengernyit dan berkata, "Saya mendengar dari kepala istana bahwa semakin dekat ke tanah kacau di perbatasan, semakin banyak batu ekstrim yang ada. Tapi itu terlalu berbahaya. Jika Anda secara tidak sengaja terlibat dalam kekacauan tersebut, Anda pasti akan mati," kata Lucy. "Jangan terburu-buru. Lagi pula, hanya kami dan keluargamu yang tahu tentang batu ekstrim. Yang lain masih mencari tempat jatuhnya makhluk abadi. Dan batu ekstrim itu tidak ada gunanya di tangan biksu lain. Mari kita istirahat beberapa jam lalu melanjutkan pencarian." Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lucy. "Biarkan semua orang memakan pil ini. Meskipun ini tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka, pil ini dapat dengan cepat memulihkan kekuatan fisik semua orang." Lucy meminta semua orang untuk meminum pil itu dan mulai beristirahat, sementara Dev duduk bersila dan mempelajari jari abadi. Nenek moyang keluarga Ji berkata pada saat itu bahwa hanya dengan memahami asal mula waktu seseorang dapat melatih jari abadi ini. Tetapi ketika Dev sedang mempelajari jari abadi, dia tiba-tiba menyadari adanya gerakan di cincin penyimpanannya. Dev buru-buru mencari dengan kesadaran spiritualnya, tidak gerakan, namun dia hampir mati karena marah. Dia melihat binatang kecil yang menelan langit itu terbangun pada saat ini dan sedang melahap batu ekstrim. Ketika Dev menemukannya, ratusan batu ekstrim telah ditelan. "Astaga! Aku sudah berusaha keras untuk menemukan ini, dan kamu memakan semuanya senak udelmu. Keluarkan semuanya untukku." Dev berteriak pada binatang kecil yang menelan langit itu. Tetapi binatang kecil yang menelan langit itu sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Dev, dan tertidur setelah makan. Dev memandangi binatang kecil yang menelan langit itu dan tidak berdaya. Sepertinya setelah menemukan batu ekstrim, tidak bisa dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. "Hei, kenapa kamu pelit sekali? Tungganganku masih kecil, apa salahnya membiarkannya memakan sesuatu? Saat aku mendapatkan kembali ingatanku dan membangun kembali tubuh emasku, aku akan menolongmu pada saat kondisimu yang paling kritis. Nak, sekarang ini adalah investasi. Tahukah kamu apa itu investasi? Saat kamu sampai ke surga saat itu, aku bisa melindungimu. Batu peri dan rumput spiritual di surga jauh lebih baik dari batu yang pecah ini." Raja Iblis Awan Merah yang melihat Dev marah, dia segera menghiburnya. "Mengapa?" Dev menghela nafas, tidak berdaya. Bagaimanapun, binatang kecil yang menelan langit ini telah menyelamatkan hidupnya, jadi makan sajalah. Lebih dari 100 batu ekstrim ini tidak banyak berguna bagi istana Guanghan, sekarang mereka harus menemukan batu ekstrim dalam jumlah besar. Beberapa jam berlalu dengan cepat. Dev mengumpulkan semua orang dan mulai mencari di bawah naungan malam. Dengan batang logam, mereka dapat menemukannya bahkan dalam kegelapan. Namun, Dev dan yang lainnya mengikuti petunjuk batang logam dan secara bertahap mendekati kekacauan di perbatasan. Lagi pula, semakin dekat Anda ke tanah kekacauan, semakin banyak batu ekstrim yang ada dan semakin kuat medan magnetnya. Tetapi karena saat itu malam gelap, Dev dan yang lainnya tidak menyadarinya. Saat hari sudah gelap, Dev tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Mereka melihat retakan mengerikan muncul di depan mereka, retakan ini seolah-olah telah ditebang dengan pedang dan memisahkan seluruh dunia. Di satu sisi retakan besar, angin dingin menderu-deru beterbangan, dan pecahan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya berputar, seolah-olah mereka mencoba memanen semuanya. Ruang di depan mata semua orang terdistorsi, seperti kekacauan, dan tidak mungkin untuk melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Aura berbahaya menyebar, semua orang merasakan rambut mereka berdiri tegak dan hati mereka menjadi tegang. Rasa penindasan yang dibawa oleh kekacauan luar angkasa ini kepada mereka sungguh terlalu kuat. Nampaknya ketika dunia surga dan manusia diciptakan oleh orang kuat, perbatasan tersebut sengaja dibuat sangat menakutkan untuk mencegah siapapun melintasi perbatasan secara tidak sengaja. Tuan Chen, lihat apa yang ada di sisi lain. Pada saat ini, Lucy tiba-tiba menunjuk ke sisi berlawanan dari celah besar itu dan berkata, "Terlihat batu-batu ekstrim yang padat bertumpuk di salju di seberangnya. Sepertinya setidaknya ada ribuan. Dengan banyaknya batu ekstrim, kita bisa mendapatkannya hanya dengan menyeberang ke sana."
kata Dev sambil melihat celah yang tidak terlalu lebar. Meski penerbangan mereka terhambat di sini, celah ini masih bisa dengan mudah dilintasi. Namun, hal yang paling berbahaya adalah ruang kacau yang terpelintir dan berubah bentuk di seberangnya. Jika Anda tidak hati-hati dan tersedot ke dalamnya, Anda akan hancur total. Tepat ketika Dev ragu apakah akan menyeberang dan mengambil batu ekstrim yang berlawanan, Raja Iblis Awan Merah berbicara. Jangan ke sana, kamu tidak bisa lewat. Aku memotong celah ini dengan pedangku. Aku teringat beberapa kenangan. Aku pernah bertarung di sini. Mungkin masih ada tulangku yang terkubur di tempat ini. Kata Raja Iblis Awan Merah dengan sedikit cemberut. Raja Iblis Awan Merah terbunuh di sini, jadi pasti terjadi pertempuran. Jika dikatakan bahwa retakan ini dipotong oleh Raja Iblis Awan Merah dengan satu pedang, maka itu masuk akal. Bagaimanapun, dia adalah Raja Iblis dari surga tingkat ke-9, jadi dia masih memiliki kekuatan seperti ini. Apalagi yang kamu ingat? Tahukah kamu siapa orang yang membunuhmu? Tahukah kamu jika ada batu ekstrim di sini? Tanya Dev bersemangat. Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat siapa yang membunuhku, dan aku bahkan tidak tahu apakah ada batu ekstrim. Batu ekstrim bagiku, itu tidak ada bedanya dengan sampah, bagaimana aku bisa memperhatikannya? Apa yang dikatakan Raja Iblis Awan Merah memang masuk akal. Batu ekstrim hanya berguna bagi biksu yang melatih keterampilan es, jika digunakan untuk makhluk abadi, iblis, dan lainnya, itu benar-benar seperti sampah. Retakan ini tidak lebar, kenapa aku tidak bisa melewatinya? Dev bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Lempar saja sepotong batu, dan kamu akan tahu. Kata Raja Iblis Awan Merah. Dev mengambil sebuah batu dengan ragu-ragu, dan kemudian melemparkannya dengan keras ke sisi yang berlawanan. Tapi saat batu itu dilempar, aura kuat keluar dari celah besar dan langsung merobek batu itu. Apa yang terjadi? Dev sangat terkejut. Retakan ini disebabkan oleh pedangku. Di celah ini, kekuatan pedangku pada saat itu masih ada. Meskipun telah melewati ribuan tahun, kekuatan ini belum hilang. Bersambung ke episode 354. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.